Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang layout peta. Ini merupakan video lanjutan dari video-video sebelumnya, yang mana tahap layout ini merupakan tahapan akhir dalam pembuatan peta. Layout peta merupakan tahapan akhir dalam pembuatan peta, dan di sini membuat layout peta berarti menyusun dan memposisikan unsur-unsur peta pada muka peta dan muka legenda dengan benar. Unsur-unsur peta tersebut antara lain judul peta, arah mata angin, skala, legenda, simbol, sumber, tahun pembuatan, kemudian nama pembuat, kemudian koordinat, dan lain-lain. Seperti bisa dilihat pada layar. Salah satu contoh peta yang sudah di layout. Tool yang digunakan untuk membuat unsur-unsur peta ini dalam aplikasi ArcMap terdapat pada menu Insert. Tahapan ini menjadi bagian penting yang memerlukan ilmu dan nilai estetika sehingga peta dapat dibaca dengan mudah, nampak indah, namun juga sesuai dengan aturan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai bagaimana tahapan dalam membuat peta jumlah, dalam membuat layout ya, peta jumlah penduduk kecamatan di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin. Kita buka dulu aplikasi ArcMap-nya. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita buka ArcMap-nya, kita kelola dulu datanya dari data sebelumnya, yaitu data sosial kecamatan ya, data sosial kecamatan seperti misalkan contohnya ini. Nah, kita sudah masukkan data sosial kecamatan ke dalam folder khusus untuk layout peta, dan kita mulai rename nama file data sosial kecamatan tersebut menjadi layout peta sosial. Semua file ini di rename dengan nama yang sama, layout underscore peta underscore sosial. Seperti biasa, ini adalah case sensitif sehingga harus sama besar kecil hurufnya. Baik, kita langsung saja masukkan, kita klik and drag ini ya, kita peta sosial SHP-nya ke dalam ArcGIS ya, atau ArcMap-nya. Baik, ini tempat ArcMap-nya, kemudian kita drag masukkan. Nah, sudah tampil. Seperti biasa sebelum di input datanya, pastikan bahwa sistem koordinatnya sudah benar ya. Sistem koordinatnya di sini. Nah, ini sudah ada ya. Kalau sudah, kita lanjutkan. Yang pertama, untuk membuat layout peta, kita ubah tampilan dari data view menjadi layout view dengan cara klik menu view layout view. Sebelah sini. Dari data view kita ubah ke layout view. Jadi seperti ini. Setelah itu atur ukuran cetaknya dengan memilih menu file, kemudian page, page and print setup. Sini atur size-nya, misalkan ukurannya 4, kemudian landscape. Ini semuanya biarkan default, oke. Sudah seperti ini. Kemudian kita klik kanan pada layer data sosial ini, kemudian pilih zoom to layer. Kanan, zoom to layer. Nah, ini sudah maksimal, kita tarik saja, geser-geser ya. Nah, supaya pas ya dengan ukuran kertasnya. Ini terlalu kecil. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bulatkan skalanya di skala 1 berbanding 130.000. Dan enter ya. Ini sudah seperti ini. Atur juga antara muka peta dengan muka legenda harus seimbang ya. Seperti ini, kalau ini terlalu besar kita bisa tarik lagi, kecil lagi.
Ya, seperti ini saya kira cukup. Lagi. Nah, ini ya. Oke. Kemudian klik kanan pada data sosial kecamatan ini, atau layout peta sosial ini ya. Kemudian kita copy paste. Copy, kemudian pastekan. Oke. Ini bertujuan agar nantinya dapat menampilkan dua informasi ketika memvisualisasikan layout peta. Jadi nanti di legendanya ada legenda batas kecamatan dan ada legenda jumlah penduduknya. Kemudian klik kanan pada data sosial kecamatan. Yang pertama kita akan atur dulu yang pertama ini ya. Di klik kanan pada layout peta sosial gitu ya. Kemudian kita atur propertiesnya, terutama pada bagian simbologinya yang akan kita atur. Ini simbologi sudah, arahkan ke simbologi, kemudian ini pilih pada show, ini pilih ini ya kategoris, kemudian unique values many field, ID-nya ini kecamatan, kemudian untuk memunculkan label nama kecamatan nantinya, kemudian ininya kita ganti ke pria ya. Kemudian ini wanita untuk menampilkan jumlah penduduk pria dan wanita. Kemudian setelah itu add all values. Nah, sehingga muncul seperti ini ya. Kita bisa ganti warnanya misalkan dengan warna-warna yang lain sesuai dengan kebutuhannya. Oke, seperti ini. Sudah, kita klik apply. Ini sudah muncul warna-warnanya yang membedakan antara kecamatan yang satu dengan yang lain. Kemudian kita tampilkan labelsnya ya, nama kecamatannya. Pilih tab labels. Kemudian kita centang pada bagian label feature in this layer. Ini ya, di atas ini centang, kemudian oke. Nah, sehingga akan muncul nama-nama kecamatannya. Kemudian setelah itu kita atur layer yang kedua, yaitu layout peta sosial yang kedua yang di bawah ini untuk memunculkan jumlah penduduknya ya. Baik itu yang pria maupun wanita. Klik kanan, properties. Meskipun di sini jumlah penduduknya sebetulnya sudah ada ya, ini pria dan wanitanya di sini sudah ada, tapi di sini akan memunculkan nantinya berupa grafik ya. Atau ini istilahnya di sini chart ya. Grafik batang atau bar or kolom ya. Jadi di sini pria dan wanitanya kita blok, kemudian pindahkan ini pria dan wanitanya ke sini ya di field selection ini. Dan kita bisa ganti warnanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, warna yang menarik ini misalkan ya. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi kelihatan mana kecamatan yang banyak penduduk prianya dan wanitanya. Nah, kalau di sini nampaknya hampir seimbang ya antara penduduk jenis kelamin pria dan wanita. Nah, seimbang gitu ya. Oke, kalau ini sudah, kita lanjutkan ke langkah selanjutnya. Tampilkan koordinat peta dengan cara klik kanan pada muka peta, kemudian klik properties. Nah, di sini kita atur grid-nya ya untuk menampilkan koordinat. Kita pilih new grid, kemudian kita next saja terus ya. Nanti kita aturnya setelah jadi. Kita next dulu, finish. Kemudian oke. Oke, ini koordinatnya. Nah, sudah tampil seperti ini. Kita atur-atur lagi karena ini kurang enak dilihatnya juga ya. Kemudian ini juga masih horizontal. Nanti kita atur jadi vertikal koordinat ini. Kemudian jumlahnya juga ini terlalu banyak gridnya. Jadi kita kurangi jumlah gridnya supaya tidak banyak kotak-kotaknya ini ya. Caranya seperti apa? Kita klik kanan lagi di sini. Kemudian klik properties. Nah, di sini setelah gratikalnya dipilih, kita klik lagi propertiesnya. Nah, di bagian ini kita atur untuk reference system propertiesnya. Yang pertama, kita atur labelsnya dulu ya. Kita atur labelsnya dulu. Pada labels ini,
pada offset, isikan angka 2, kemudian centang vertikal labels pada bagian left dan right. Ini ya, kita label offsetnya 2. Ini centang left and right. Oke, seperti itu. Dan setelah itu, pada tab lines, pilih show as grid of ticks. Ini untuk menampilkan nanti si gridnya itu garis atau hanya ticks gitu ya, atau tanda plus gitu ya. Oke, kita biarkan saja ini di offline-nya di sini gitu ya, show as grid of lines. Jadi kita pilih yang lainnya, atur yang lainnya. Pada interval, X dan Y-nya, X aksis dan Y aksisnya masing-masing kita atur kedua ya, supaya tidak terlalu rapat kotak-kotak atau gridnya. Oke, di sini ya, di interval ini. Nah, ininya ke 2 menit ya, 2 menit. Kita oke lagi. Nah, seperti ini tampilannya semakin baik ya. Jadi kalau misalkan dirasa sudah cukup baik, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Tapi kalau biasa belum, ya ulangi lagi langkah-langkah yang tadi, atur kembali sesuai dengan kebutuhan Anda. Kemudian setelah itu, kita akan coba tambahkan judul peta. Caranya, pilih menu insert, kemudian klik title ini ya. Kita asal aja dulu, dan oke. Sampai dengan muncul nanti judulnya, baru kita edit kembali. Nama peta yang akan kita buat adalah tadi ya, peta jumlah penduduk kecamatan di Kota Bandung berdasarkan jenis kelamin ya. Nah, ini sudah muncul, kita akan ke sini. Oke, untuk mengeditnya kita double klik saja ini peta, kita ketik peta jumlah penduduk kecamatan di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung, kita enter untuk barisnya di bawah gitu, berdasarkan jenis kelamin. Oke, sudah klik OK. Kalau mau diganti misalkan hurufnya, kemudian ketebalannya, bisa klik ini ya, change symbol. Nah, seperti ini, misalkan di sini kita bold, ini ukurannya 16, hurufnya mau diganti, misalkan silakan pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Dan oke. Nah, yang seperti ini kita atur, posisikan ke tempat yang seimbang. Ini kita atur lagi, sekarang ini kita geser lagi ya. Kita perkecil supaya cukup space untuk muka legendanya. Seperti ini sudah cukup. Ini kita lanjutkan untuk menambahkan ini ya, menambahkan arah mata angin. Mata angin di insert, kemudian pilih ini north arrow, pilih yang mana yang mau kita masukkan, juga sesuai dengan selera ya, misalkan yang inilah. Oke, ini sudah muncul nih di sini, kita klik drag, tarik ke tempat yang seharusnya. Kita bisa perbesar seperti ini, misalkan terlalu besar sepertinya ini. Cukup, kemudian kita masukkan sekarang skala ya. Skalanya ada dua, ada skala teks dengan skala bar. Kita masukkan dulu yang scale text, misalkan yang ini ya, kemudian oke, itu ini juga bisa diatur di propertiesnya ya. Ini sudah masuk di sini, kita tarik juga ke tempat yang seharusnya. Kita lebih jelas, ini cukup. Atur juga posisinya supaya simetris. Nah, ini kemudian masukkan scale barnya.
scale bar-nya misalkan pilih yang ini ya. Oke. Nah, ini sudah masuk. Ini satuannya mils, kita ubah karena di kita tidak terbiasa dengan satuan mils ya. Kita ubah ke kilometer. Caranya gimana? Klik aja 2 kali. Kemudian nanti di sini nih, di division unit, kita pilih kilometer. Kemudian labelnya jangan terlalu panjang, kita singkat saja KM. Dan oke. Kemudian setelah itu, kita tambahkan legenda dengan cara pilih new insert legend. Nah, di sini ya. Insert, kemudian legend. Nah, yang pertama kita akan masukkan adalah yang atas dulu nih, yang ini ya. Kita yang ini, yang legend item yang di sebelah sini, kita pindahkan salah satu. Yang kita gunakan tuh yang ini dulu, satu-satu ya. Nanti setelah ini selesai, baru yang kedua yang ini. Oke, dulu yang ini, kita next. Oke. Ini sudah muncul legenda, tambahkan titik 2 gitu ya. Kemudian next lagi, next, finish. Nah, ini sudah ada ya, tapi ini kepanjangan. Kita buat 2 kolom saja. Double klik, kita pilih bentar. Nah, di sini ya, di items-nya kita pilih 2 saja, 2 kolom. Klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi akan masuk ke dalam muka legenda. Kita perkecil. Oke, saya kira ini cukup kebaca ya, begini. Nah, sedikit lagi lah, supaya lebih pas dengan muka legendanya. Oke, segini cukup kebaca juga. Nah, itu baru nanti kita akan hilangkan ini ya, yang tidak perlukan. Ini hilangkan layout peta sosial, tapi nanti di akhir. Kita sekarang masukkan dulu yang legenda grafiknya ini ya, grafiknya ini atau cat tadi, yang hijau ini ya, hijau putih ya, hijau abu. Oke, kita insert lagi legend. Kemudian berarti yang ini harus kita hilangkan, kita singkirkan ke kiri gitu ya. Nah, jadi yang pilih yang ini. Next lagi. Ini legendanya sudah ada tadi ya, berarti yang ini hapus saja. Kemudian ini next lagi, finish ya. Ini sudah muncul di sini, kita pindahkan ke bawah. Oke, sudah. Nah, ini layout peta sosialnya kita hilangkan di bagian sini ya. Saya lebih mudah untuk menghilangkannya di bagian table of content. Ini atur dulu ya, biar cukup untuk menambahkan keterangan yang lain. Ini cukup. Oke. Kemudian cara menghilangkannya kita hapus saja di sini nih. Ini yang pertama ini dulu ya, untuk menghilangkan ini nih. Kita properties, ininya di uncheck. Oke. Nah, ini sudah hilang tadi ya yang birunya. Kemudian untuk menghilangkan layout peta sosialnya, kita rename ininya jadi kosong. Hapus namanya kosong ya. Jadi seperti ini. Ini sudah bagus ya. Sesuai dengan kaidah kartografis. Legenda kecamatan, ini nama kecamatannya, kemudian ini jumlah pria, ini jumlah penduduk wanita. Gitu ya. Kemudian ini juga layout peta sosialnya kita hilangkan dengan cara yang sama. Sebelah sini kita klik lagi, atau bisa juga dengan klik kanan rename gitu ya. Klik kanan rename. Oh, tidak ada ya rename-nya ya. Mungkin di properties, tapi lebih gampangnya kita klik lagi saja 2 kali.
dengan berjeda gitu, kemudian ini sudah muncul ini ya. Nah, ini legendanya sudah muncul. Berikutnya kita akan menambahkan ini ya, institusinya, pembuatnya atau lembaga pembuat beserta dengan sumber dan nama pembuatnya. Ini tinggal di insert lagi, kemudian logonya dulu ya, picture. Kita cari logo UPI. Logo UPI. Tadi mana logo UPI? Nah, ini ya logo UPI. Open. Oke, kita atur ukurannya. Tarik ke sini. Akan di sini. Oke. Kemudian setelah itu baru dimasukkan nama lembaganya. Misalkan nama prodi, kemudian nama departemen, fakultas, dan universitas. Oke, misalkan sini kita pilih insert, kemudian pilih teks. Di sini, nah ini sudah muncul teksnya di sini ya. Kita tarik dulu aja teksnya. Kita klik di sembarangan, kemudian di klik drag di sini. Baru kita bisa merename teks ini. Double klik, sini tambahkan misalkan departemen. Pendidikan geografi. Atau kalian boleh nama prodinya langsung gitu ya. Prodi pendidikan geografi, prodi sains informasi geografi, atau prodi survei pemetaan informasi geografis. Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Universitas Indonesia. Pendidikan Indonesia. Dan jangan lupa kotanya Bandung dan tahunnya. Tahun 2020 ya. Oke. Nah, ini sudah muncul, kita tinggal atur. Ini karena center sepertinya ya, kita atur. Silakan di sininya change simbolnya, atur kita bikin ke kiri ya, left. Nah, ini di sini ya. Nah, ini ya, sudah ada di depan, ternyata di sininya kita oke. Atur ininya, posisinya. Sudah cukup, segini Departemen Pendidikan Geografi PSUP 2020. Sekarang masukkan lagi sumber petanya ini dari mana? Sumbernya ini kan dibuat dari peta, kita tarik lagi ya, teksnya ke sini. Kemudian double klik dari peta RT/RW ya. Peta RT/RW Bandung tahun 2011-2031. Kemudian nama pembuatnya siapa? Ya, dibuat oleh akan saya gitu ya. NIM-nya ini hurufnya kita lebih perbesar ya. Di sini jadi 12. Kita bold, cukup tidak ya? Play. Oh, tidak cukup ya. Play di bold. Coba lagi saya di sini di 11 ya.
Pak slide. Ini ya. Kalau masih besar ya, berarti cocoknya memang di ukuran 10 ya. Ukuran 10. Tapi akan saya coba di bold ya, mudah-mudahan cukup. Nah, saya kira ini cukup. Oke. Supaya terlihat indah. Seperti ini. Ini sumbernya hilang ya. Nah, belum diketik ternyata sumbernya ini sumber. Sudah. Akhir kita tambahkan netline. Insert, kemudian pilih netline ya. Nah, di sini kita oke saja. Netline-nya ada dua. Yang pertama untuk membatasi pada muka peta ya. Atau lagi untuk membatasi keseluruhan peta. Jangan terlalu mepet ya, supaya terambil ketika kita ekspor ke JPEG. Ini ya. Kemudian bisa dipertebal yang ini. Dan cara pilih ini ya. Misalkan di 1 poin. Oke. 1 poin masih sama ya, berarti 2 poin. Oke. Nah, ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini sudah jadi. Tinggal kita save. Yang pertama kita save dulu project ini ya. Kita save ke ini. Jadi dalam type upload dokumen, sehingga nanti kalau kita dibuka untuk mengedit sedikit gitu ya, atau mengedit ada yang salah ya, kita tinggal langsung buka file ininya. Jadi tidak usah dari awal lagi. Misalkan kita kasih nama lewat kertas sosial, save gitu ya. Oke. Kemudian untuk export ke JPEG-nya, gambarnya kita pilih export map. Export map. Nanti di sini akan menghasilkan dalam format JPEG ya, JPG. JPG, dan kasih nama misalkan ya peta penduduk ya, jumlah penduduk gitu ya. Dan seterusnya set misalkan seperti itu, nanti hasilnya akan seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, ini hasilnya ya. Nah, itu mungkin untuk lewat peta, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Alhamdulillah, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.